Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sony Sabto Aji Wicaksono, SHM Hum, dan Bapak Ridwan Arifin, SHLLM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Internasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fairuz Salmanantri dengan NIM 811420239, nomor presensi 22 dari Rombel Hukum Internasional hari Kamis pukul 1 siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional Israel dan Palestina. Sengketa Palestina dan Israel adalah sengketa yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah yang menyebabkan menjadi perhatian masyarakat internasional. Jika melihat pada sejarah yang ada bahwasanya konflik internasional antara Israel dan Palestina telah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1917, yaitu terjadinya peristiwa deklarasi pembentukan negara Israel secara sepihak yang menyebabkan negara-negara Arab di sekitarnya menyatakan genderang perang untuk melawan Israel. Kedua negara tersebut bertarung di kawasan Timur Tengah semenjak berdirinya Israel pada 14 Mei 1948. Dalam beberapa waktu belakangan ini telah terjadi serangkaian peristiwa penting yang menandai proses perdamaian antara kedua negara tersebut. Perkembangan terakhir yang didapat adalah dari perjalanan Jimmy Carter yang sedang melakukan safari di wilayah Palestina. Dari perjalanan tersebut, Hamas akhirnya bersedia mengakui eksistensi Israel sebagai suatu negara di wilayah Palestina yang sekaligus menandai platform politik yang cukup fundamental dari kelompok Hamas, mengingat mereka merupakan partai politik yang mengecam kehadiran Israel di wilayah Palestina. Sengketa internasional antara Israel dan Palestina merupakan sengketa yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah yang menyebabkan tidak lain adalah mengenai perbatasan wilayah, yaitu perebutan jalur Gaza yang masing-masing negara mengklaim daerah tersebut menjadi bagian dari wilayah negara masing-masing. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional cukup penting, yaitu yang pertama, hukum internasional tidak semata-mata mewajibkan penyelesaian secara damai, akan tetapi juga memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada negara-negara untuk menerapkan atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik yang ada dalam Piagam PBB, perjanjian maupun konvensi internasional di mana negara-negara yang bersengketa telah mengikatkan dirinya. Kemudian yang kedua adalah hukum internasional memberi keleluasaan kepada para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketanya. Terlihat bahwa hukum internasional tidak bersifat mutlak. Artinya, peran dan penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa bukan merupakan suatu hal yang utama. Di sini tersirat suatu tesis bahwa untuk menyelesaikan suatu sengketa, penerapan hukum internasional hanya suatu alternatif. Untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai penyelesaian yang memuaskan atau seadil-adilnya, para pihak yang bersengketa tidak perlu menerapkan hukum internasional. Hukum internasional menyadari bahwa cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain adalah cara yang dianjurkan terlebih dahulu. Tampak bahwa tujuan akhir dari hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa adalah penyelesaian secara damai. Hukum internasional tidak menghendaki penyelesaian secara kekerasan ataupun militer. Melalui badan atau organ PBB yang langsung menangani masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, yaitu Dewan Keamanan atau Security Council, dalam sengketa antara Israel dan Palestina yang tak kunjung menemukan titik perdamaian, dapat mengambil suatu langkah nyata yang bisa dilakukan dengan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan sanksi-sanksi ataupun menggunakan kekerasan, use of force, untuk menghentikan konflik yang terjadi di antara kedua negara tadi. Sudah banyak resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh organ PBB dalam rangka menciptakan atau mengembalikan keadaan damai pada konflik antara Israel dan Palestina. Resolusi DKPBB nomor 242 tahun 1967 menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki oleh Israel, penarikan mundur Israel dari wilayah yang direbutnya dalam Perang 6 Hari, pengakuan semua negara di kawasan itu, dan penyelesaian secara adil masalah pengungsi Palestina. Kemudian ada resolusi nomor 338 tahun 1973 untuk gencatan senjata dan perundingan damai di Timur Tengah.
Kemudian ada juga resolusi DKPBB nomor 1860 pada tanggal 8 Januari sebagai langkah menghentikan aksi brutal yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Palestina dalam konflik Gaza 96. Dan terakhir DKPBB yang menyerukan kepada kedua negara dalam konflik yang terjadi di akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009 untuk menghentikan aksi militer dan menekankan perlunya memulihkan ketenangan yang akan membuka jalan untuk mencari penyelesaian persoalan yang ada dalam konteks penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Akan tetapi, meskipun telah banyak resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai organ yang bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang tidak juga kunjung selesai. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.